apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj dengan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Ada, beliau sebutkan di sini juga ada pendapat di kalangan para ulama, ya. Yang benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berisra dan bermi'raj adalah dengan jasadnya. Berdasarkan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan nabi, telah menjalankan hambanya di malam hari. Dan kalimat abdihi atau al-abdu itu mencakup jasad dan apa? Dan ruh. Jasad dan ruh. Kalau ruh yang hanya diperjalankan, maka orang Quraisy tidak akan mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh silakan, ya. Tetapi yang menjadikan aneh dan itu merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau berisra mi'raj dengan ruh dan jasad. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj di pagi hari, dia ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian dia cerita, "Wahai Abu Jahal, saya tadi begini. Abu Jahal bilang, "Tunggu. Saya mau panggil orang. Kau jangan rubah omonganmu, ya." Maksudnya Abu Jahal ingin mempermalukan siapa? Nabi. Nanti saya kumpul orang, kau bilang enggak lagi, repot. Kata Abu Jahal, "Jangan rubah omonganmu." Kata Nabi, "Siap." Dipanggillah orang-orang semua. Coba dengar nih Muhammad bilang apa ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Saya baru berjalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Dan ini suatu hal yang menakjubkan bagi orang di zaman tersebut. Karena mereka tahu perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sebulan perjalanan, ya, karena lebih dari 1000 kilo. Sebulan perjalanan. Bolak-balik berarti dua bulan. Bagaimana Muhammad mengatakan tidak sampai 1 malam penuh dia sudah pergi Masjidil Aqsa dan balik? Maka ketika Rasulullah bercerita dengan demikian, beritanya sangat dahsyat ketika itu. Bayangkan ketika zaman itu belum ditemukan motor. Kemudian bagaimana bisa kalau zaman sekarang orang bicara ya mungkin tinggal berangkat sejam balik sejam. Tapi zaman itu, ya, orang tidak terbayangkan sama sekali. Kata mereka enggak mungkin. Sampai akhirnya orang Quraisy ada yang meletakkan tangannya di kepala, "Ya ilah," katanya. Ada yang mereka apa ini? Sampai sebagian orang yang lemahnya imannya lemah murtad ketika itu. Karena suatu hal yang sangat menakjubkan, enggak logis. Kemudian ada yang iseng bertanya, "Muhammad, kau ke Baitul Maqdis. Coba sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis." Ya Rasulullah ke sana bukan sedang selfie-selfian, ya. Mana tahu Baitul Maqdis pintunya berapa, kemudian ada apa di situ. Dia datang cuma sholat. Dia tidak sempat selfie-selfian, ya. Maka subhanallah Allah tampakkan Baitul Maqdis di depan Nabi. Maka Nabi cerita, Baitul Maqdis itu begini. Setiap ditanya dia jawab, Baitul Maqdis begini. Maka orang kafir terus mengatakan, adapun yang ini benar. Kalau ini dia jujur. Yang tadi lain semua dusta. Yang ini jujur, ya. Tapi jadi yang benar Rasulullah SAW berisra dan mi'raj dengan jasadnya. Adapun pendapat yang mengatakan isra mi'raj dengan ruh, maka ini pendapat yang tidak benar. Diriwayatkan dari Aisyah dan Muawiyah, namun sanadnya tidak sahih. Tidak sahih. Adapun yang mengatakan Rasulullah bermi'raj atau berisra mi'raj dengan dalam kondisi tidur, maka ini adalah pendapat Jahmiyah. Disebutkan oleh Imam Ahmad ini pendapat Jahmiyah. Karena Jahmiyah menolak konten dari isra mi'raj. Mereka menolak Allah di atas. Mereka menolak Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan itu hanya mimpi. Isra Mi'raj dengan apa? Dengan mimpi. Namun ini pendapat yang batil, bahkan inilah bid'ah. Yang benar Rasulullah SAW dengan jasad dan ruhnya. Adapun yang mengatakan Nabi dengan hanya mimpi adalah pendapat Jahmiyah. Dan di antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW dengan ruh dan jasad, Allah mengatakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di lain kesempatan yang lain ketika sedang sidratul muntaha. Maksudnya apa? Sebelumnya Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi melihat malaikat Jibril sebelumnya, apakah melihat dalam mimpi atau dalam alam nyata? Dalam alam nyata dengan jasad dan ruhnya melihat malaikat Jibril. Kemudian dia melihat dalam kesempatan yang lain, berarti juga sama dong dalam alam nyata, bukan dalam alam mimpi, bukan dalam alam mimpi.